Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, selamat sore, selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga turun atas saudara-saudara sekalian pada saat ini dimanapun saudara berada, dapat mengikuti ibadah petang malam hari ini, baik di ruangan gereja ini, atau di rumah masing-masing, atau dimanapun saudara berada, kiranya berkat Tuhan turun atas saudara sekalian. Kita bersyukur karena situasi yang berlaku dewasa ini, kita masih ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, sekalipun dengan cara yang demikian rupa. Tapi nanti satu waktu, Amos 8 ayat 11 mengatakan, orang akan mencari firman, tidak dapat. Sekarang kita masih dapat kemurahan. Bab itu kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah ini, kita akan masuk di dalam doa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Pada saat ini kami masih ada kesempatan untuk belajar mendengar firman Tuhan. Seperti firman-Mu dalam Ibrani 3, waktu kami mendengar suara Tuhan, supaya tidak mengeraskan hati. Sebab itu kami mohon Roh Kudus membuat hati kami dilembutkan, digemburkan bagai tanah yang baik, segala kekerasan, bebatuan, pikiran-pikiran duniawi bagaikan semak duri, kiranya Tuhan singkirkan demi kuasa darah Yesus. Jadikan tanah yang baik untuk kami bisa menerima firman Tuhan, sehingga firman-Mu tertanam, berakar, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, karuniakan roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengerti firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu hanya alat semata dalam tangan-Mu. Hamba hanya bersandar kepada Engkau. Sebab itu pakailah kami menjadi alat-Mu pada petang malam hari ini. Segala puji syukur kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, masih di dalam surat Yudas, ayat yang ke-12 sampai 16 nanti akan dibaca, tetapi kita akan mendengar pujian yang akan dinyanyikan oleh Ibu Rohani atau Oma, yaitu tentang kedatangan Tuhan. Kita berjaga dan berdoa. Kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan. Silakan. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan cintanya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah selaku Rajamu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Segala barang hilanglah, berlalu dan lenyap, tetapi Yesus datanglah kembali pri tetap. Lah anak Allah
di atas awan pri tetap, di dalam kebesarannya dipandang dunia genap. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Berjagalah, berdoalah, bernanti Tuhanmu, baik tilik tanda waktunya, bernanti pri teguh. Ketikanya tak orang tahu, melainkan Bapa sajalah, dan memang tidak lagi jauh. Berjaga-jagalah, hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Nah, saudara-saudara, seperti tadi sudah saya sampaikan, pelajaran kita petang hari ini dalam surat Yudas ayat 12 sampai ayat 16. Nanti akan dibacakan oleh Mas Philip. Ya. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia di tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ya, puji Tuhan, saudara. Itulah pembacaan kita pada petang malam hari ini. Saudara, sekali lagi Yudas ingin menampilkan orang-orang yang hidupnya fasik itu, saudara, digambarkan sebagai orang yang pelahap, artinya gelojoh, dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Mereka tidak memikirkan orang lain. Kemudian dikatakan mereka itu bagaikan awan yang tidak membawa air, mendung tetapi tidak membawa hujan. Pernahkah saudara kecewa waktu begitu mendung gelap, diharap-harap hujan, ternyata tidak jadi karena ditiup angin, saudara, ya. Jadi ini menggambarkan orang-orang yang membuat kecewa orang lain, memberi harapan-harapan tetapi harapan palsu, sehingga membuat orang kecewa, sehingga mereka itu ya bagaikan mata air yang mati, saudara, seperti fata morgana di padang gurun, kelihatan ada air di situ, tetapi waktu dekat hilang. Inilah mereka itu. Nah, dikatakan juga
mereka tidak berbuah. Pohon yang ditanam tidak berbuah, bahkan terbantun atau terbongkar. Di dalam terjemahan lama itu mereka mati 2 kali. Kemudian mereka bagaikan ombak laut yang ganas. Ombak laut itu suaranya gemuruh, saudara, tetapi tidak pernah melampaui batas. Jadi itu sama dengan pembual-pembual, omong kosong yang tidak ada wujudnya. Saudara, bahkan dikatakan bagaikan bintang-bintang. Di dalam terjemahan lama itu bintang yang beredar. Bintang beredar itu dalam bahasa Jawa itu lintang aleh. Bintang yang berpindah-pindah tempat. Nah, inilah orang-orang atau anak-anak Tuhan atau orang Kristen, kalau mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan, mereka itu seperti bintang beredar, pindah sana, pindah sini, pindah gereja satu, pindah gereja lain. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, mereka keluar masuk organisasi dan menjadi noda, saudaraku. Karena mereka mencari kepentingan diri atau mencari kepentingan keuangan. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Dan mereka orang yang selalu menggerutu, tidak pernah berterima kasih, tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka menggerutu dan dikatakan dengan bahasa yang sangat tidak enak didengar itu, menjilat untuk mendapatkan keuntungan. Oh, saudara-saudara, inilah kondisi keadaan. Tetapi malam ini saya ingin menyampaikan sesuatu di tengah-tengah suasana yang seperti itu. Di tengah-tengah kondisi yang kayak gitu, firman Tuhan menampilkan seorang yang perlu kita belajar, kita mencontoh, yaitu Henoh. Kita akan membaca ayat 14 dan 15. Yudas ini ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Jadi malam ini saya hanya ingin menyampaikan tentang seorang yang bernama Henoh. Henoh ini pada zamannya sudah bernubuat tentang mereka-mereka ini, saudara. Tentang orang-orang fasik ini, bahwa mereka akan dihukum atau akan menerima hukuman atas perbuatan fasik mereka. Kapan itu? Waktu Tuhan datang dengan beribu-ribu malaikatnya, beribu-ribu orang kudus yang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ayat ini sangat penting, saudara. Ya, memang Yudas di dalam surat, dalam ayat-ayat pertama pembukaan dia mengatakan bahwa dia itu didorong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Jadi saya percaya apa yang ditulis oleh Yudas ini dorongan Roh Kudus, sehingga dia menampilkan Henoh, seorang yang menjadi teladan bagi kita. Cuma sekarang kita akan baca tentang Henoh itu. Henoh itu siapa, saudaraku ya? Tolong dibaca lagi ayat yang ke-15 ya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Ayat 14, ayat 14. Juga tentang mereka Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, sudah. Ini Henoh. Ada keterangan di situ, Henoh keturunan ketujuh dari Adam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku.
Karena ternyata di dalam Alkitab tidak hanya satu orang namanya Henoh. Ada orang lain namanya Henoh. Tetapi keterangan Alkitab itu sering begitu lengkap dan jelas sehingga pasti Henoh bukan Henoh yang lain, tetapi Henoh keturunan ketujuh dari Adam. Jadi pasti Henoh yang benar ini. Saudara, demikian juga ayat-ayat yang lain, ada banyak nama-nama yang sama, seperti yang lalu dalam pendahuluan surat Yudas ini. Yudas itu siapa? Karena dalam Alkitab banyak nama Yudas, tetapi di dalam surat Yudas ini jelas identitasnya. Yudas saudara Yakobus, hamba Yesus Kristus. Ya. Kalau Yudas Iskariot itu Yudas anak Iskariot dan seterusnya. Demikian juga saudaraku, nama tempat kota misalnya, ya. Kalau berita tentang kelahiran Yesus dikatakan oleh Nabi Mika, "O Bethlehem di Efrata, daripadamu akan keluar seorang pembesar." Karena ada Bethlehem lain, ada Bethlehem di tempat lain, bukan di Efrata. Tetapi kalau disebut Bethlehem Efrata itu jelas Bethlehem yang dekat Yerusalem itu di mana Yesus lahir. Nah demikian juga dengan Henoh ini. Ada Henoh yang lain yang kelakuannya tentu tidak sama. Kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 17. Kita akan membaca coba Kejadian pasal 4 ayat 7 ya, maaf ya, bukan ayat 17. Ayat 7 coba baca. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Oh, salah. Coba baca ayat 17 betul, ayat 17 tadi maksud saya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henoh, menurut nama anaknya. Nah ini maksud saya tadi, ada Henoh yang lain. Henoh keturunan ketiga dari Adam, anaknya Kain. Jadi Adam, Kain, Henoh. Dan kemudian menjadi satu kemegahan kesombongan. Kain kan sudah dikutuk Tuhan, tetapi sempat mendirikan kota, dan kota itu dinamakan Henoh. Ya. Tetapi bukan Henoh ini yang ditulis oleh Yudas. Ya. Yudas menulis Henoh keturunan ke-7. Dan mari kita akan baca Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ya. Kita akan membaca ayat yang ke 21 sampai 24. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memberanakkan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memberanakkan Metusalah, dan ia memberanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya saudara, jadi kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 5 ini, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-24 itu mengenai Henoh, maka kita akan melihat bahwa Adam kemudian mempunyai anak namanya Enos, Set ya. Set, kemudian Enos, kemudian Mahalael. Mungkin lebih baik kita baca ya. Kita baca keturunan Adam mulai ayat 1.
pasal 5 Kejadian ayat 1 dan seterusnya. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, Ya, setelah Adam hidup 130 tahun, terus kan? ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set Ya, kepadanya. saudara, ini yang jadi kita perhatikan bahwa mengapa tidak Adam beranak Kain? Karena Kain sudah di luar jalur, kemudian Tuhan memberi anak yang dinamakan Set, itu ganti daripada Habil. Itu penjelasannya. Kemudian teruskan, umur Adam 4 ayat Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. teruskan, Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. teruskan. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Terus, Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalaliel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalaliel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaliel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalaliel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalaliel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henoh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henoh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. ya sampai situ dulu. Jadi tadi dikatakan supaya kita tidak salah mengerti, saudaraku, ada nama-nama Henoh di dalam Alkitab, supaya kita mengerti yang dimaksud oleh Yuda adalah Henoh keturunan ketujuh dari Adam. Jadi kita membaca tadi, mulai tadi, Adam memperanakkan Set, Set memperanakkan Enos, Enos memperanakkan Mahalalel, kemudian Kenan, kemudian Yared, ya, dan Yared memperanakkan Henoh. Itu tadi kalau kita itu tepat 7, sudah ketujuh, ya. Jadi maksudnya di sini. Kemudian kita akan membaca ayat seterusnya tadi 19 dan seterusnya. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di sini saudara yang perlu kita mau pelajari pada malam hari ini tentang Henoh. Ya, Henoh itu dalam pengajaran merupakan tipologi atau gambaran dari gereja Tuhan yang tidak akan mengalami mati, tetapi digaibkan atau diangkat oleh Tuhan. Karena ada keterangan di situ bahwa Henoh berkenan kepada Allah, tidak ada lagi karena diangkat oleh Tuhan. Hidupnya berkenan kepada Allah, Tuhan. Jadi kalau saudara membaca tadi dari Kejadian pasal 5 ayat 1 itu semua diakhiri dengan kata mati. Adam setelah umur 900 sekian mati. Set setelah sekian ratus tahun mati. Enos setelah sekian tahun mati dan seterusnya. Tetapi Henoh itu dikatakan
tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Tuhan. Coba dibaca ayat yang ke-24 ya. Ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, Henokh tidak ada lagi. Ya, umur 365 tahun dia tidak ada lagi. Artinya diangkat oleh Allah dikatakan di sini, ya. Sebab telah diangkat oleh Allah. Jadi Henokh inilah satu-satu manusia yang tidak mengalami mati. Padahal dalam Kejadian pasal 5 tadi mulai ayat 1 dan seterusnya, semua mati. Memang Adam umurnya sampai 900 sekian, tapi mati. Untuk menggenapi firman Tuhan di dalam Kejadian 3, pada waktu kamu makan buah pengetahuan baik, kamu akan mati pada hari itu. Nah ini kita hubungkan dalam 2 Petrus dikatakan bahwa satu hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Artinya manusia paling tinggi itu Metusalah. Anaknya Henokh itu 969 tahun. Tetapi tidak mencapai 1000. Artinya pada hari itu 1000 tahun manusia itu sama dengan satu hari Tuhan. Artinya manusia mesti mati. Tetapi puji Tuhan, Henokh dikatakan tidak ada tulisan mati, diangkat oleh Tuhan. Nah, mengapa begitu, saudara? Maka kita akan membaca referensi di dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 11, ayat 5 dan 6. Ibrani pasal 11, ayat 5 dan 6. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Terus, Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. puji Tuhan, saudara ya. Jadi kita melihat keterangan dalam Alkitab ini, kok Henokh diangkat Tuhan tidak mengalami kematian. Dalam Ibrani dituliskan karena iman. Karena iman, saudara. Henokh itu percaya kepada Tuhan. Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, saudara-saudara, inilah satu pelajaran yang baik untuk kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa Henokh itu tipologi dari umat Tuhan, gereja Tuhan yang akan mengalami keangkatan, tidak mengalami kematian. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 dikatakan, aku menyatakan suatu rahasia kepadamu, bahwa kita itu tidak semua akan mati, tetapi kita akan diubahkan. Dalam waktu sekejap, waktu bunyi nafiri, orang yang mati akan dibangkitkan, tetapi yang hidup akan diubah. Jadi waktu kedatangan Tuhan nanti, saudara-saudara, itu ada terjadi orang mati dibangkitkan, seperti dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan, waktu sangkakala berbunyi, Tuhan turun dari surga di awan-awan, waktu itu orang-orang mati dibangkitkan dan diangkat, tapi orang yang masih hidup akan diubahkan, digaibkan. Jadi tidak mengalami mati. Sebab itu, saudara-saudara, ini satu pengajaran yang sangat penting untuk kita memperhatikan. Dikatakan dalam Ibrani tadi, sebab sebelum ia terangkat memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini mengajar kepada kita, gereja Tuhan harus hidup beriman
dan menuruti firman Tuhan supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Nanti satu waktu Tuhan datang, saudaraku, orang-orang Kristen yang hidupnya berkenan kepada Allah, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, taat firman, saya percaya akan terjadi keangkatan gereja sebelum datang masa antikris. Demikian juga kita membaca, Henokh ini tidak sempat mengalami murka Allah yang terjadi, yaitu datangnya air bah yang membinasakan bumi. Tetapi Nuh diselamatkan melewati masa air bah itu. Nah, ini gambaran juga, saudara, gereja Tuhan nanti ada yang diselamatkan tapi melalui murka Allah yang terjadi waktu masa antikris. Jadi saudara-saudara, Henokh dan Enokh itu menggambarkan gereja Tuhan. Nah, sebab itu petang malam hari ini mari saudara kita akan mempelajari bagaimana Henokh berkenan kepada Allah. Kita akan membaca kembali Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, sampai itu dulu. Kita membaca di sini bahwa dasarnya iman. Ya. Iman artinya hidup sesuai dengan firman Allah, atau hidup oleh firman Allah. Henokh percaya firman Tuhan, sehingga di zamannya, zaman Henokh itu, saudara, kalau kita membaca di dalam pasal 6 Kejadian, dunia ini dalam keadaan kacau balau. Oleh karena orang hidup berfoya-foya, makan, minum, kawin, mawin, dan seterusnya, sehingga terjadi yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana malaikat-malaikat yang disebutkan anak Allah, dia bisa menikah sama manusia, meninggalkan derajatnya. Itu saudara menggambarkan suatu kondisi yang sangat luar biasa. Tetapi Henokh tidak tercemar dengan hal itu. Dia bisa memelihara dirinya begitu rupa karena iman. Jadi imannya itu, saudara, dalam Yakobus pasal 2 dikatakan, iman disertai dengan perbuatan. Iman dengan ketaatan kepada firman Allah. Dan Henokh ini beriman, percaya kepada Tuhan. Dia tidak setuju, bahkan dia membenci orang-orang fasik. Sehingga dalam Yudas tadi mengatakan, Henokh bernubuat tentang orang-orang fasik itu. Tuhan nanti akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, akan menghukum mereka itu. Jadi Yudas ini sudah menentukan atau menubuatkan bahwa dia tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan mesum, perbuatan kegelapan dan sebagainya. Nah, ini imannya Henokh. Iman yang taat kepada firman Tuhan, iman yang memperkenankan Tuhan. Kita baca ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman tidak berkenan. Dan ini bagi anak Tuhan harus tahu persis, saudaraku. Jangan kita coba untuk berkenan kepada Tuhan dengan usaha ibadah kita, usaha ibadah agamawi kita. Dan itu sudah berulang kali saya sampaikan, kita diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan, bukan karena usaha kita ibadah atau melakukan hal-hal yang agamawi. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita hanya beriman kepada korban Kristus dan kita diselamatkan. Tidak ditambah dengan usaha kita berbuat baik dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukan pelayanan, kita bukan diselamatkan, kita mendapatkan upah, mendapatkan pahala. Saudara, jadi kita melihat imannya
Henoh ini kita akan melihat kembali dalam Kejadian pasal 5 ayat 11 ayat yang ke-21 sampai 24. Kita akan melihat satu demi satu apa yang kita bisa belajar dari Henoh ini. Kita kembali saudara ke Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henoh hidup 65 tahun, Ya. ia memperanakkan Metusalah. Jadi Henoh umur 65 tahun memperanakkan Metusalah. Berarti Henoh bukan orang yang eksklusif, artinya yang bertapa, menyendiri, tidak nikah, supaya suci, tidak. Ternyata dia punya istri, dia bisa bergaul juga, sehingga mempunyai anak, bahkan dikatakan setelah mempunyai anak Metusalah, masih mempunyai anak-anak laki-laki dan perempuan. Berarti Henoh itu juga orang yang wajar berumah tangga biasa, tetapi hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Terus kita membaca ayat yang ke-22. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 ini tahun. catatan pertama. Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Saudara, jadi setelah 65 tahun mempunyai anak dan punya anak-anak lagi, dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Tadi kita catat di situ bahwa umurnya dia itu 365 tahun. Berarti setelah mempunyai anak Metusalah, Henoh memusatkan perhatiannya untuk bergaul dengan Allah. Apa artinya bergaul dengan Allah? Ya, berjalan dengan Allah. Ya, kata bergaul itu tegur sapa dan sebagainya. Dalam praktek kita itu ya doa, baca firman, mendengar firman. Saudara, itu bergaul dengan Allah. Oh, puji Tuhan. Teruskan. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, ini memperanak laki-laki perempuan, berarti dia juga berarti bukan memisahkan diri dari istri begitu. Saya mengambil kesimpulan di situ. Berarti dia masih hidup dalam rumah tangga yang wajar, tetapi itu tidak mengurangi pergaulannya dengan Allah. Teruskan ayat yang ke-23. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, hidup bergaul dengan Allah, dan kemudian tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Oh, saudara-saudara, ini satu pelajaran yang baik. Kita membaca di sini, Henoh keturunan ke-7 dari Adam, ya, seorang yang tidak tercemar dengan dosa orang pada zamannya. Zamannya Henoh sudah mulai terjadi, saudaraku. Orang kawin-mawin, hidup sembrono dan sebagainya, seperti yang diungkapkan dalam pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Sampai akhirnya Tuhan beri kesempatan Nuh untuk menyediakan bahtera itu. Tetapi Henoh tidak sempat mengalami itu. Dan ini cara Tuhan melindungi hambanya karena dia bergaul dengan Allah. Mari saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan, kita menjelang kedatangan Tuhan ini, dosa bertambah-tambah dewasa ini, dosa makin memuncak, bertimbun-timbun sampai ke langit. Alkitab mengatakan begitu. Mari kita anak-anak Tuhan memelihara hidup kita berpaling kepada Tuhan, ya, dan kita akan mendapatkan pahala, dan kita akan menjaga kekudusan, kesucian, kesalehan, ketaatan kepada firman Tuhan seperti Henoh. Ya, puji Tuhan. Kemudian Henoh bergaul dengan Allah. Bergaul itu artinya sering berbicara dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan.
Dalam Mazmur 25 dikatakan Tuhan itu akrab dengan orang yang takut akan Tuhan. Oh puji Tuhan. Dan hidupnya berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani tadi dikatakan bahwa tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau tidak mempunyai iman. Jadi iman kita itu, saudaraku, harus kita tunjukkan dengan perbuatan. Yakobus tulis itu, ya, di dalam Yakobus pasal 2 itu Tuhan Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu kosong. Kalau kita bilang percaya Tuhan tetapi tindakan perbuatan kita tidak mendukung, ya iman itu iman yang mati. Bab itu dicontohkan Abraham, imannya dibuktikan dengan perbuatan, menuruti mentaati firman, rela mempersembahkan Ishak untuk dikorbankan. Walaupun Ishak tidak jadi dikorbankan, akhirnya anak domba. Ya, demikian juga ketaatan kepada yang lain, saudaraku ya. Jadi iman itu harus kita buktikan. Bahkan Yakobus memberikan contoh Rahab. Kalau Ibrahim seorang yang beriman, orang yang saleh, tetapi Rahab itu seorang pelacur, sundal, saudaraku. Tetapi dikatakan karena imannya dia diselamatkan. Ya, imannya dibuktikan dengan menyambut dua utusan, yaitu Salmon dan temannya itu yang mengintip kota Yeriko, saudara-saudara. Dan saya pernah menerangkan dua utusan ini bicara tentang firman dan Roh Kudus yang bekerja menilik atau mengintai atau menyelidik kehidupan kita masing-masing. Nah, iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Imannya Rahab itu sederhana. Dia menyambut dua orang itu dan dia lindungi dan dia lepaskan sehingga tidak ditangkap oleh orang Yeriko. Dan tali merah itu bicara tentang pita merah, ya, menggambarkan darah Kristus. Imannya Rahab di situ, sehingga dikatakan dia diselamatkan. Oh puji Tuhan, saudaraku. Jadi mari kita mempunyai iman seperti Henoh ini, yang bergaul dengan Allah dan tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Terangkat, digaibkan, tidak lagi mengalami kematian, saudaraku. Oh puji Tuhan. Inilah tipologi gereja yang akan mengalami keangkatan. Gereja yang hidup bergaul dengan Allah dalam sekejap mata digaibkan, diangkat. Ya. Kita akan membaca, saudaraku, di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dan 51. 1 Korintus 15 ayat 50 dan 51. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, saudara, ini saya sebutkan tadi, Paulus kata itu satu rahasia. Rahasia mengapa? Karena pada umumnya Ibrani 9:27 manusia itu mesti mati gitu, dan pengertian umum juga begitu, saudara. Tetapi Paulus berkata ini ada rahasia, ada pengecualian. Kalau kita masih hidup waktu Tuhan Yesus datang, kita tidak akan mengalami mati tetapi akan diubahkan. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi sangkakala. Dan itu referensinya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. 1 Tesalonika pasal 4
ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, Waktu tanda diberi, yaitu bunyi sangkakala itu, ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. ya. Saudara, ini berita yang luar biasa. Justru pada hari-hari yang sekarang demikian rupa, mari kita anak-anak Tuhan, jangan kita memusatkan perhatian kepada kesukaran, kesusahan, tetapi mari kita menengadah ke atas. Kita abaikan dulu segala kesulitan yang terjadi, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita pergaulan kita dengan Tuhan, kita rapatkan atau kita lebih intim begitu kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak mendengarkan firman, banyak baca firman Tuhan. Karena dalam sekejap itu terjadi. Kalau kita tidak siap, saudaraku, maka kita bisa ketinggalan. Seperti yang dimaksudkan oleh Henoh itu di dalam Yudas pasal yang ke-14-15 tadi, Henoh bernubuat bahwa Tuhan akan datang dengan berpuluh-puluh ribu orang kudusnya untuk mengadakan penghakiman. Saudara, nubuatan Henoh bahwa Tuhan akan datang dengan berpuluh-puluh ribu orang kudus, ini menunjuk kepada kedatangan Tuhan sebagai raja, segala raja. Nah, kapan orang-orang kudusnya itu bersama Tuhan? Yaitu sebelum itu diangkat dulu, sehingga orang-orang kudus mengikuti dia. Ya, jadi itu yang keangkatan tadi terjadi, saudaraku. Jadi sebelum Tuhan datang dengan berpuluh-puluh ribu orang kudusnya, Tuhan sudah datang dulu menjemput orang-orang kudus ini, seperti pencuri dikatakan, ya, terbit seperti bintang timur. Saya seringkali mengulas dalam 2 Petrus 1 ayat 19 itu bahwa kita harus memperhatikan firman sampai fajar menyingsing di mana bintang timur terbit. Nah, bintang timur terbit itu tidak semua orang tahu. Tetapi waktu matahari terbit, semua orang sudah bangun. Nah, inilah bedanya atau inilah tahap-tahap kedatangan Tuhan itu. Tuhan datang sebagai bintang timur itu khusus untuk orang-orang kudus yang hidup seperti Henoh, yang bergaul seperti Henoh, bergaul dengan Allah seperti Henoh, hidup di dalam firman, hidup dalam iman yang taat dan kekudusan. Dia nanti akan dijemput. Nah, nanti waktu tiba saatnya penghakiman bagi orang-orang fasik itu, Tuhan akan datang dengan orang-orang kudus ini tadi, menyaksikan. Dan itu kita bisa membaca, saudara, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai ayat 10. Coba kita akan membaca itu. Ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, ini Tuhan akan menyatakan diri bersama malaikat-malaikatnya, juga orang-orang kudus tadi. Ini kedatangannya pada tahap yang kedua. Tolong diulang baca ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Ya, pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Orang-orang yang tadinya menggerutu, mengomel, ya, di dalam Wahyu pasal 16 kita membaca mereka dalam kesakitan, di dalam penderitaan, tidak mau bertobat, mereka menghujat Allah. Dan mereka itu nanti akan menerima hukuman ini. Teruskan dibaca lagi.
dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita, Ya, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. ya. Jadi sebelum peristiwa ini terjadi, saudaraku, Tuhan Yesus akan datang untuk mengangkat gereja Tuhan, diangkat dengan kalimat lain itu rapture, saudara-saudara, dan inilah yang kita tunggu. Kita anak-anak Tuhan, kita menunggu kedatangan Tuhan di awan-awan, bukan datang di muka bumi. Oh puji Tuhan, saudara, ini satu hal yang luar biasa, sebab itu inilah suatu persiapan yang baik. Kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, mari kita mau hidup kita membenahi iman kita, bagaimana hidup ini dalam Tuhan. Sekali lagi, Henoh ini menjadi satu gambaran yang sangat indah. Kita perlu membaca kembali atau kita menyelidiki kembali bagaimana hidupnya Henoh itu diangkat oleh Tuhan karena berkenan kepada Allah. Ayat yang terakhir kita akan membaca, saudaraku, dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Coba baca. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Supaya kami berkenan kepadanya. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Puji Tuhan, saudaraku, saya tidak akan panjangkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, tetapi mari kita membaca surat Yudas ini dengan penuh perhatian. Yudas menggambarkan situasi kerohanian yang begitu merosot dewasa ini. Banyak orang yang menyalahgunakan anugerah Allah dengan dosa dan kefasikan, tetapi ada ditampilkan seorang namanya Henoh. Dia hidup dalam kebenaran, membenci kejahatan, sampai dia bernubuat Tuhan akan datang menghukum orang-orang fasik itu. Nah, ternyata Henoh ini diangkat Tuhan, tidak didapati lagi karena hidupnya berkenan kepada. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku. Saya akan nyanyikan satu pujian sebelum kita berdoa. Kita nyanyikan Tuhan datang di awan-awan. Inilah waktu yang kita tunggu. Tuhan datang di awan-awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Yesus datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di awan-awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Yesus datanglah, angkat kita semua. Saudara, nyanyian ini mengingatkan kita. Ini nyanyian tua, nyanyian lama, saudaraku. Nyanyian Pantekosta mula-mula, mengingatkan anak-anak Tuhan sejak semula, supaya kita merindukan kedatangan Tuhan. Bukan kedatangannya sebagai raja segala raja, tetapi kedatangannya sebagai mempelai laki-laki sorga, yang akan menjemput gerejanya sebagai mempelai perempuannya. Tuhan datang di awan-awan, kita akan diangkat, yang mati dibangkitkan, yang masih hidup akan diubahkan, terangkat, bertemu Tuhan di angkasa, untuk bertemu Tuhan di selama-lamanya di sana. Tuhan datang di awan-awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia
Yesus datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di awan-awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia, Yesus datanglah, angkat kita semua. Mari saudara kita sehati dalam doa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini, mengingatkan kami gereja Tuhan, di tengah-tengah suasana rohani yang merosot dewasa ini, banyak orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, hidup dalam kefasikan, hidup di dalam hawa nafsu dunia ini, seperti yang diungkapkan di dalam surat Yudas ini. Mereka bagaikan awan-awan yang tidak berair, bagaikan mata air yang kering, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Oh Tuhan, bagaikan ombak laut yang berbuih. Tuhan, mereka menggerutu dan seterusnya. Tetapi Tuhan, firman-Mu malam hari ini memberikan berita yang begitu indah. Ada seorang yang bernama Henoh yang hidup beriman di masa-masa kehidupan yang pada zamannya. Hidup berkenan kepada Tuhan karena imannya yang taat kepada firman-Mu. Imannya yang dibuktikan dengan hidup bergaul dengan Allah. Tuhan, betapa indah firman-Mu malam hari ini mengingatkan kami untuk satu kali kelak peristiwa akan terjadi. Tuhan akan datang untuk menjemput gereja Tuhan, supaya kami tidak mengalami aniaya antikris, kami tidak mengalami penderitaan sengsara, tetapi Tuhan mengangkat kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang juga menyatakan rahasia bahwa tidak semua kita akan mati, tetapi waktu Engkau datang sangkakala berbunyi, orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan bertemu Tuhan, tetapi yang masih hidup akan diubahkan, digaibkan bertemu Tuhan. Tuhan, inilah pengharapan gereja Tuhan, pengharapan kami Tuhan. Oh, biar Engkau jadikan kami orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu tidak mampu menguraikan dengan lebih mendetail, tetapi kami mohon Roh Kudus yang akan menerjemahkan. Roh Kudus akan mengajar seperti janji-Mu di dalam Yohanes 14. Kalau Roh Kudus datang, Dia akan mengajarkan segala sesuatu bagi kami. Bahkan Roh kebenaran akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Bapa, terima kasih banyak. Nama Tuhan dipermuliakan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sempat mendengarkan firman Tuhan ini, dan Tuhan memberkati mereka. Di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, Tuhan Engkau memberikan pemeliharaan, perlindungan bagi mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat masing-masing. Kiranya berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus turun menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Tuhan datang di awan yang permai menjemput kita semua. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, demikian saudara, Tuhan memberkati.